di sini udah ada Rian Bilardi nih. Kebetulan Rian ini teman saya waktu kuliah S1 dulu di desain produk. Nah, Rian ini dulu ketua angkatan. Nah, Halo, terus salam kenal. Rian ini juga founder dari Satu Nusa. Nah, sebetulnya kita pengen tahu sih tentang apa ya, pengalaman lah Yan, tentang lu Hmm. ngebangun Satu Nusa tuh gimana sih? Terus branding yang lu tetapkan dulu tuh gimana sih sebetulnya sekarang? Kan gue pernah dengar tuh apa namanya, comparison Satu Nusa itu adalah Damn I Love Indonesia ya. Nah itu tuh gimana Ya, sih mulainya tuh? oke. Paling sebelumnya thank you buat Rukmi Burhanuddin, temen gue dari zaman desain produk ya dulu ya lu kayak. Iya. Thank you udah dikenalin ke teman-teman semua. Paling mau cerita sedikit aja, sekalian kenalan juga. Jadi mungkin ada yang udah lihat juga Satu Nusa apa, jadi kayak oh ini si Rian nih mau ngomongin apa sih, emang brandnya kayak apa gitu. Mungkin buat yang belum lihat, monggo silakan dilihat dulu sedikit aja gitu. Biar ada bayangan. Kalau untuk awal mulainya, bisa saya bilang sih, saya nggak secanggih kalian kali ya. Maksudnya kalian kebetulan ada tim, terus udah gitu punya konsep, dibahas, diskusi, dan segala macam. Saya nggak punya privilege buat itu. Nah, waktu itu kebetulan kalau ingat, tahun 2017 itu, 2016-2017 tuh saya ingat saya, di Jakarta itu lagi lumayan panas. Jadi latar belakangnya kenapa saya bikin ini adalah Jakarta panas karena isu politik. Waktu itu urusan Ahok sama Anies Baswedan. Kebagi antara yang Cina dan yang Muslim, jadi non-Islam dan segala macamnya. Jujur, waktu itu kondisi saya lagi kerja di salah satu FMCG lokal, kalau ada yang tahu Nutrifood. Even di situ berasa banget isu politik ini mengganggu nih gitu loh, sampai yang oh lo pilih Anies karena ini, oh kita nggak temenan dulu. Even lagi meeting sama divisi lain jadi ada sentimen dan segala macamnya, separah itulah. Dan sampai akhirnya gue berpikir kayak, ih ini nggak enak banget segala macam. Dan waktu itu momennya di Instagram banyak konten creator yang bikin konten-konten perdamaian. Maksudnya adalah oke, pilihan kita berbeda, tapi jangan sampai kita jadi pecah dan segala macam. Waktu itu gue lihat ada salah satu konten creator, nggak terlalu gede followersnya, dia bikin satu video tentang itu kondisi kantornya yang akhirnya ada kubu-kubuan segala macam, dan dia pakai apa namanya, pakai background soundnya itu pakai lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa kita itu. Dan buat gue pribadi itu bikin gue kayak aduh gemeter juga ya. Dan apa yang bisa gue lakukan ya untuk akhirnya bisa kayak seenggaknya nambah kayak apa ya, kondisi yang nggak enak ini nih, kondisi yang panas ini seenggaknya lebih ke ayolah fokusnya ke persatuan, jangan dibeda-bedain lah. Mau lo pilihnya Anies, mau lo pilihnya Ahok, kita sama-sama Indonesia sebetulnya gitu. Bahkan itu cuma Jakarta only sebetulnya kan. Nah dari situ karena gue basicnya desain produk, waktu itu gue akhirnya kepikiran bikin produk apa ya yang kira-kira bisa dipakai masif sesama orang Indonesia, yang itu tuh jadi ngingetin mereka lagi bahwa identitas mereka adalah Indonesia. Jadi mau lo desainer, mau lo dari kaum elit, lo mau dari kaum menengah dan segala macam, reminder lagi bahwa jangan terlalu dibeda-bedain lah, kita masih tetap satu citizen gitu, kita sama-sama orang Indonesia, kenapa harus ada yang lebih baik dan harus ada yang lebih di bawah gitu sih. Akhirnya kepikiran kayak, oh kalau barang yang masif itu kan berarti barang yang dipakai ya tiap hari. As simple as kaos. Waktu itu kepikirannya kaos gitu, tapi kaos yang kayak gimana gitu. Kita, nggak kita sih, waktu itu saya sendiri sambil kerja, after office kalau pulang kan macet tuh kan. Jadi ya udahlah stay dulu di kantor, kita coba ideation, ngobrol sama teman kantor yang belum pulang juga, cari-cari. Akhirnya kayak yang waktu itu, ya berarti kayak Dem I Love Indonesia dong Yan. Sempat ada yang ngomong kayak gitu. Iya sih, tapi coba deh lihat dulu yuk, kok kata-kata Dem itu sendiri kok kayak kurang enak ya buat sesuatu yang menceritakan ayo persatuan gitu loh. Akhirnya kita lihat artikel-artikelnya si Dem I Love Indonesia, desainnya seperti apa. Kok kalau gue mikirnya, kalau gue dikasih baju Dem I Love Indonesia yang saat itu ya, yang tulisan doang Dem I Love Indonesia, gue juga nggak mau pakai, jelek menurut gue gitu. Sorry Daniel Mananta, tapi maksud gue
jelek banget desainnya gitu, warnanya hijau, kuning, merah segala dengan desainnya yang norak kayak gitu. Akhirnya gue kepikiran kayak gue punya taste gue sendiri dalam kaos-kaos yang mau gue pakai, itu yang simple. Oke, pakai typography dan segala macam, tapi kayak nggak terlalu heavy di gambar. Kalaupun ada gambar, nggak mau yang terlalu neko-neko dan segala macam. Akhirnya ya itu, bikinlah Satu Nusa. Dan awalnya cuma jualan ke teman-teman kantor, bahkan dibantuin bikin Instagramnya, terus kayak dibantuin dari word of mouth sampai akhirnya dalam waktu 6 bulan sih. Dan sambil kerja ya jadi belum fokus banget, kita jual 350 pieces kaos lah, alhamdulillah gitu. Wow. Nah itu berarti yang gue tangkap nih. Jadi lebih ke arah desainnya ya, beda sama si apa namanya, sama si Damn I Love Indonesia itu ya. Lebih lebih elegan lah ya, lebih simple. Betul. Dan kita waktu itu ngambil kita keluar 8 desain pertama bahkan cuman pakai warna hitam dan putih. Kenapa? Karena kita pengen ini dipakai setiap hari gitu. Orang pakai baju kuning tiap hari itu nggak ada. Tapi orang pakai baju yang sekarang hitam, besoknya lagi putih, besoknya hitam lagi. Itu banyak gitu. Jadi awal dari situ. Oke, sebetulnya targetnya tuh siapa, Yan? Kalau target utamanya sebetulnya kita kan namanya targeting kan biasanya start dari age group ya, umur berapa sampai umur berapa. Jujur kepikiran orang-orang yang pakai kaos waktu itu, as simple as anak SMA yang pulang sekolah buka seragam pakai kaos, terus jalan-jalan keluyuran. Anak kuliahan sama karena waktu itu saya kerja di kantor yang memang pakai kaos nggak apa-apa. Saya kepikiran termasuk kantor-kantor yang ibaratnya millennials yang nggak harus pakai baju berkerah kok untuk ke kantor. Itu aja, ya sesimpel itu. Startup culture gitu. Startup culture, benar. Karena nggak semua perusahaan gede juga ada juga yang menerapkan gitu ya. Gitu kan. Yes. Ya, I see. Nah, terus tapi setelah jalan nih, setelah running tuh dari target yang pernah ditetapkan itu sama apa nggak sih sebetulnya dari yang customer sekarang? Sebetulnya agak bergeser, tapi karena memang kita retargeting sih. Karena awalnya kan emang sesimpel sampingan lah gitu loh. Sampai akhirnya kita targeting community tertentu. Mungkin kalau ingat di 2017-2018, tourism domestik tuh orang-orang yang Instagram kayak Vantage Ina dan segala macam itu tuh akun-akun sosial media yang nge-reposting orang-orang yang traveling around Indonesia. Dan biasanya orang itu pakai sesuatu yang difotonya dari belakang gitu loh. Jadi kayak misalnya lagi di Danau Toba, terus ada satu orang terus lagi ngadep Danau Toba. Nah yang kayak gitu tuh lagi likes-nya banyak banget dan awareness-nya bagus banget. Jadi kita targeting orang-orang yang emang suka domestic travel gitu loh. Oke. Nah kalau ini terakhir gue lihat di IG tuh ada kolaborasi juga nih kalau nggak salah sama atlet ya, apa namanya? Klub basket ya kalau nggak salah ya? Ada, iya, sama Marta Hang Tuah. Nah itu gimana tuh? Oke, jadi awalnya awareness Satu Nusa tuh jadi booming banget sebetulnya karena Jonathan Christie akhirnya masuk sebagai co-founder kita di atlet badminton kan. Tapi bisa gue bilang kayak awareness kita nambah, tapi awareness kita nambah di kalangan tertentu, di community tertentu, yaitu badminton lovers. Jujur aja yang kontak kita lebih banyak kayak Jojo lovers dan badminton lovers ya, kayak bilang, oh ini punya Jojo ya, mau dong, ini yang desainnya Jojo yang mana, lebih kayak nanyanya gitu. Tapi kita bilang kayak, oh nggak ada yang desainnya Jojo, sampai akhirnya kita pun bikin yang ada desainnya Jojo. Terus dengan badminton lovers yang kalau kita ngelihat secara sosial ekonomi status ya, itu kan biasanya BC ya, walaupun ada A tapi minority lah segala macam. Dan kita mau coba targeting kayak kalau kita targeting olahraga, berarti sesuatu yang udah ada komunitinya, orang yang nonton. Tapi olahraga yang sosioekonomik statusnya tuh agak tinggi, justru AB, C itu nggak terlalu ngikutin basket lah biasanya gitu kan. Apa ya gitu, buat sebagai segmentasi lain selain badminton lovers. Akhirnya kita waktu itu kepikiran basket dan kita nggak punya networknya awalnya. Tapi memang kita kan salah satu official partnership merchandise-nya untuk Blibli Indonesia Open waktu itu.
Nah dari situ justru dapat kenalannya bahwa Oh, kayak oh ini ada nih klub basket baru dibeli sama Amarta Fintech, dia mau coba apa ya, getting awareness dan mau ada merchandising dan segala macam, kira-kira bisa bantuin nggak. Terus dia lihat kayak oh ternyata co-foundernya Jojo, dan kita akhirnya collaboration bahwa kita merchandising partnernya dari Amarta Hang Tuah juga. oke. Sebelum gua lempar ke anak-anak nih, gua satu Boleh. pertanyaan lagi nih. Sebetulnya sepengaruh apa sih engagement sosmed sama sales ya? Oke. Sebetulnya gue boleh share screen nggak? Boleh lah. Sedikit. Gue nggak pakai deck sih, tapi barusan gue udah googling. Maksudnya kira-kira ini bisa lah buat jadi salah satu cara gue ngejelasin. Oke, siap. Udah masuk belum di sini? Sudah. Nah, oke. Ini kan sebenarnya marketing funnel ya, super Mhm. standar banget gitu. Pertama adalah mau gimana pun juga kita dapetin orang dari corong paling atas nih, bisa dibilang awareness. Orang yang nggak aware nggak akan bisa engage, nggak akan bisa discovery, nggak akan bisa beli bahkan gitu loh. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah seberapa penting engagement di sosial media itu terhadap pengaruh pembelian. Menurut gue penting banget, karena ini adalah second gate-nya, gitu loh. Maksudnya gimana? Awareness. Dengan kita pasang ads, orang lihat ads-nya, orang aware. Tapi apakah orang engage gitu? Aware kayak 1-2 detik orang lihat, abis itu di skip segala macam. Itu menurut gue bukan ads yang baik ya. Tapi ads yang baik adalah 2 detik udah pasti lihat, dan abis itu dia mau lihat lebih. Apa sih ini? Berarti engage. Bahkan kalau bisa sampai, oh call to action-nya apa? Buka sosial media lo, terus dia lihat-lihat, oh ada artikelnya apa aja, ini brand apa sih gitu loh. Sesimpel itu udah engagement. Jadi sepenting apa engagement, menurut gue penting banget. Bahkan lebih penting daripada sales-nya itu sendiri, karena yang lo mau bangun adalah brand. Oke. Gitu loh. Gitu. Oke. Jadi itu long term ya, itu ngikutin sales tuh ya. Betul Oke, banget. siap. Oke, dari teman-teman, kesempatan nih buat nanya-nanya lebih lanjut. Oh, Bang, mau tanya dong. Kenalin Boleh. Faiz dari Halo, SPM Faiz. 21. Tadi kan sempat ada yang kerja sama Blibli dan lain-lain itu kan, Bang. Betul. Terus sama yang siapa? Jonathan Christie juga. Nah, itu tuh awalnya gimana sih, Bang? Kan Abang awalnya sendiri kan. Terus tiba-tiba bisa ngarah ke sana tuh gimana gitu? Jujur sesimpel word of mouth is. Jadi paling cerita sedikit lagi. Saya itu bikin Satu Nusa iseng. Jadi nggak pernah mikir ini bakal jadi sesuatu yang besar awalnya. Dan akhirnya saya lanjut kerja, jualan tuh paling sebulan yang paling gede ya paling 50 pieces dan segala macam. Tapi ada nggak bulan-bulan yang cuman jualnya 1-2 lusin doang? Ada gitu, yang sehari cuma 1, bahkan sehari nggak ada gitu, tuh ada banget gitu loh. Karena sebelumnya cuma buat tambahan. Sampai akhirnya waktu itu saya dari FMCG, Nutrifood, saya pindah kerja di Line messaging apps, kalau ada yang tahu, perusahaan Korea. Nah, di situ kebetulan Line ini kan emang dia sebagai portal news juga ya. Ada Line Today dan segala macam. Ada kebetulan kita join, maksudnya satu grup sama Line segala macam, timnya waktu itu belum banyak. Apapun kita discuss. Salah satu discussionnya waktu itu adalah, Line Today mau ngundang Jonathan Christie nih. Yang menang kemarin Asian Games gitu kan. Oh ya boleh gitu. Ayo. Tapi bajunya apa ya? Masa pakai jersey badmintonnya ibaratnya gitu. Karena kita mau liput dan segala macam. Terus ada yang nyelet tuh, pakai DM I Love Indonesia aja tuh di grup chat Line. Terus gue bilang, ih ngapain pakai DM I Love Indonesia, jelek. Gitu. Pakai Satu Nusa aja nih gue kasih gratis. Gue gituin. Terus katanya teman-teman gue udah pada tahu, karena gue emang jualin ke teman-teman kantor kan awal. Oh iya pakai Satu Nusa katanya dia gitu kan. Boleh kita beli aja Satu Nusa. Gue maksa buat enggak gue aja kasih. Dalam hati mereka adalah ih gue baik banget. Dalam hati gue adalah daripada desktop bro gitu loh. Ya kan. Dan akhirnya ternyata yang gue kasih adalah nggak cuma si Jagat PC, tapi waktu itu termasuk Ginting dan juga manajernya mereka, sama ada beberapa orang dari PBSI. Gue kasih semuanya dan itu semua free. Awalnya gitu, sampai akhirnya mungkin kalau nggak, Arif Muhammad itu ngajak bikin konten Jojo setelah Asian Games. Di belakang layar,
Jojo tuh sempat nanya sama Arif Muhammad, Bang, gue tahu sih ini gue hitungannya menang Asian Games terus kayak viral, terus gue jadi ada ibaratnya fans dan segala, tapi kayak gue nggak akan bisa terkenal ini terus menerus menurut Jojo. Dan akhirnya si Arif Muhammad nyaranin, ya udah lo bisnis, cari orang yang bisa lo ajak bisnis bareng segala macam. Jojo bilang, temen-temen gue cuma di PBS sih, di asrama doang mainnya badminton semua, nggak ada teman lain. Oh gitu, ya udah kalau nggak lo pakai produk lokal yang mungkin lo suka, terus lo bisa invest di sana. Apa ya bang ya? Nah si Arif Muhammad cerita dia pernah ikut clothing sebelumnya, sebelum dia terkenal juga si Arif Muhammad. Katanya it's easy kok, itu bisnis yang enak. Kenapa? Karena barangnya nggak akan expired gitu. Nggak terlalu butuh cepat. Kalaupun ada kondisi kayak gini, corona ya tahan dulu. Nanti kita bisa bikin campaign seperti apa. Dan akhirnya ternyata si Jojo saat itu lagi di interview lagi pakai baju Satu Nusa. Bahkan Arif Muhammad yang nunjuk, kenapa nggak ke sini aja, ini apa nih? Tadi gue lihat kaosnya lumayan oke, kata dia gitu. Nah dia langsung kontak waktu itu PIC di Line, dan akhirnya dikasih kontaknya ke gue. Jujur itu rezeki lah, bukan sesuatu yang gue targetin, gue harus dapet Jonathan Christie dan segala macam gitu sih. Cukup menjawab guys? Cukup bang. Sama ini bang, kalau misalnya yang sama Blibli itu ada gimana itu bang? Nah, sebetulnya itu domino efek dari barang Jojo sih. Jojo ini kan emang tadi gue bilang badminton lovers, dan acara-acara besar badminton itu kan eksploitasi Jojo ya, bisa dibilang. Bahkan di sana ada session interview langsung eksklusif. Tapi Jojo bilang, oh kalau mau gue dapat booth gratis dong di sana. Oke, gue dikasih booth gratis, kita buka di sana. Kita waktu itu kalau nggak masuk Kompas juga, Kompas TV, Jojo ngelempar ke fans itu kotak coklat. Itu dari mana ya itu bikinnya? Bikinnya di Vendorpedia guys. Oke. Nah itu viral juga, dan akhirnya orang aware. Jujur kita jadi booth dengan sales terbaik di acara tersebut gitu loh. Even dengan cuman 2 desain, kaos hitam putih, itu salesnya terbaik. Sampai Blibli juga kayak, udah sempat buka di Blibli belum? Jadi eksklusif merchant kita yuk. Dan apa tuh kalau dapat eksklusif merchant? Oh ya, kita bantuin ada akun eksekutif yang kita taruh buat ngurusin kalian. Oke, apalagi? Oh kalau ada event-event besar Blibli, kalian dapat kode gratis. Oke, gue setuju langsung gitu. Oke, jadi networking tuh perlu banget tuh. Betul. Tapi kadang juga unpredictable ya, ya. Setuju. Jadi daripada fokus kayak si brand sebelah nih kompetitor mau kerja sama-sama nih, kita juga segala macam, mendingan fokus ke apa kekuatan kalian. Kalau ternyata timnya yang networking yang nggak jago, dan kalau nanti hire tim lagi ya carinya networkingnya jago. Tapi fokus ke misalnya kalian jago di produk, jago di marketing, jago di sosial media, fokusnya ke situ dulu gitu. Sip. Ada lagi nggak yang mau tanya? Mumpung bisa sharing. Kak, aku mau nanya. Boleh, siapa nih? Nahda. Halo Kak, aku Nahda, aku dari Look at Me. Aku pengen nanya beberapa hal, tapi satu dulu deh. Boleh Nahda, silakan dari Look at Me. Jadi yang pertama, awal Kakak bikin bisnis kan ini pasti orang-orang pada belum banyak yang kenal nih Kak. Terus gimana sih cara Kakak memperkenalkan brand Kakak ke masyarakat gitu? Mungkin lebih relevan kalau gue jawabnya sebelum Jojo join kali ya. Gue sesimpel waktu itu, gue tahu kekuatan produk gue adalah gue pakai tema nasionalisme. Tapi nasionalisme yang seperti apa? Kalau gue sih menyebutnya humble nationalism ya. Maksudnya apa? Gue gak akan pakai, sebetulnya konsep awalnya gue gak akan pakai model bule dan segala macam. Gue pengennya yang lokal banget, Indonesia banget lah segala macam. Nah, tapi gimana cara mengenalkannya? As simple as gue akan selalu ngeluarin konten, dan selalu ya, berarti banyak gitu. Konten-konten tentang nasionalisme. Sesimpel gue nge-repost hal-hal yang di-post sama Good News from Indonesia, tau nggak, GNFI. Sesimpel itu, gue mau bangun community-nya. Jadi orang-orang yang ngerasa, oh informasi bermanfaat, nggak melulu jualan, gue akan follow Satu Nusa. Gitu. Terus yang kedua adalah pasang ads, sesimpel pasang ads.
Maksudnya gimana? Waktu itu gue pertama kali open booth, gue pasang ads 2 hari sebelum acaranya, pakai geotagging ya. Jadi yang radius berapa kilo dari titik tersebut. Itu surprisingly good banget. Tapi again, kalau konten ads-nya relevan. Waktu itu gue sesimpel kayak, lo suka olahraga, lo suka pakai kaos dong tiap hari. Nih lo ada jualan kaos yang begini di mana? Jadi kayak semua runutan dalam ads tuh dari information, brief dan jelas, brief dan clear. Habis itu call to action-nya kemana? Dan ya udah segitu doang gitu loh. Di market yang tepat. Gitu. Jawab ada? Iya, kejawab, Kak. Ada follow-up question lagi? Tadi katanya ada beberapa pertanyaan. Lanjut dulu, Kak, ke pertanyaan yang lain dulu deh. Aku mau izin dulu, Kak. Oke. Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? Halo Kak, mau nanya. Halo, silakan. Kenalin Kak, aku Marsha dari Look at Me juga. Aku Halo, mau Marsha. nanya ini Kak, kan aku tadi lihat Instagram Satu Nusa itu udah 11.000 followers. Nah, gimana sih cara ngebangun engagement dari customer buat Satu Nusa ini? Dari awal kebangun Satu Nusanya. Oke. Again, kalau ngelihatnya yang berapa bulan ke belakang, gue justru sangat amat nggak bangga dengan engagement dari sosial media gue sendiri. Gitu. Kenapa? Karena tadinya follower Satu Nusa itu di 12.000. Jadi udah turun sekitar 700-an gitu. Jadi gue bisa bilang ini sesuatu yang mungkin jangan dicontoh oleh kalian ya. Semenjak pandemi, gue ada orang sosial media gue yang segala macam ini, itu keluar memutuskan untuk bikin agensi kecil-kecilannya mereka sendiri. Akhirnya engagement gue nggak ke-handle dengan baik. Intinya sih gitu. Justru yang gue mau kasih lihat di sini adalah betapa engagement yang tidak baik berpengaruh sebegitunya gitu loh. Nah, baru selanjutnya adalah kalau cara pas awal gimana sih? Paling penting nomor 1, bikin konten pilar. Ada yang udah familiar belum sama konten pilar? Kalau belum familiar, monggo dicari di Google segala macam tuh banyak tentang konten pilar. Jadi intinya hal-hal apa aja yang bisa kalian post dan itu relevan sama brand kalian. Produk udah pasti relevan, terus apa lagi? Games, bangun games. Gimana caranya orang tuh mau cobain, terus kayak kalau dia gagal, dia mau cobain pakai handphone temennya atau segala macam. Sesimpel itu. Contohnya apa? Monggo, buka semuanya buka ini aja, Satu Nusa, terus cek di highlight, ada yang promo. Coba saya juga sambil buka. Nah, yang di promo itu tuh ada salah satunya adalah kita kasih lifetime promotion. Maksudnya gimana? Siapapun mau dia nge-ads-nya dari dulu, mau nge-ads-nya ini detik ini, terus dia berhasil nge-capture yang shuttlecock yang kena raket itu, ya dia akan dapat ininya. Dia akan dapat potongan harganya. Nih yang ini, udah lihat belum? Udah, Kak. Maksudnya, kenapa kita sepanjang itu cuman buat ngajak orang main itu? Karena nggak semua orang ngerti caranya. Simple itu. That's why kita kasih showing juga, gini loh cara mainnya, gitu. Siap-siap. Udah siap, 1, 2, 3, mulai. Itu kalau digeser, nanti ada kok yang naik. Nah, kalau dapat, berarti dapat promotion ya. Ini, jujur aja, kalau saya mau share ya. Nih. Untuk waktu itu saya ingat banget, ini pertama kali bikin ini, follower saya masih 4.000 doang. Tapi tahu nggak, yang main itu berapa ribu? 6.000, lebih banyak dari jumlah follower saya. Oke. Gitu. Jadi itu bisa dibilang engagement-nya bahkan lebih bagus daripada jumlah follower saya gitu. Bahkan engaging dari sosial media yang lain gitu. Ya jujur ketolong karena Jojo juga. Tapi waktu itu Jojo pun nggak nge-repost, ingat saya. Gitu loh. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ya sama-sama. Intinya being kreatif, tapi stay relevan. Jangan sampai
oh bisa nih diginiin, tapi sebenarnya kayak apa relasinya gitu loh. Oh cuman buat seru-seruan doang. Seru-seruan yang relevan itu tuh bikin orang simple mau save postingannya. Jadi jangan cuman terpaku sama views atau likes, tapi juga sama yang berapa yang nge-share, berapa yang nge-save. Itu lebih penting sih menurut saya. Oke, Kak. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau misal, oke, masih ada. Boleh. Kak, tadi kan kakak co-foundernya itu atlet itu ya Kak? Itu awalnya betul. Kakak emang karena udah ada channel atau emang gak kenal sama sekali gitu? Ada yang mau bantu jawab nggak? Udah saya ceritain tadi. Nanti recordingnya saya kasih aja ya. Saya nggak ada channelnya. Saya waktu itu kerja di Line, jadi kebetulan ada dari tim Line Today mau interview dia, terus kenalnya di situ. Oh, oke. Kak, sama mau nanya lagi. Boleh. Kalau untuk di bisnis kakak ini, tadi kan Kak Lukni sempat mention tentang core value sama add value kan? Betul. Kalau di bisnis kakak itu core value-nya apa sih Kak, sama value added-nya itu apa? Oke. Core value-nya saya sebagai clothing brand yang utamanya adalah kaos, adalah nyaman. Core value-nya itu ya. Additional value-nya adalah nyaman untuk community-community tertentu. Salah satunya adalah community sports lovers ini, yang sekarang adalah badminton sama basket, tapi juga sama travel community. Kenapa? Travel community, gue butuh baju yang nyaman, gue pakai traveling, tapi saat gue foto, gue keren. Kalau bisa Indonesia banget. Makin viral gue, diposting sama yang akun-akun traveling lainnya. Sesimpel itu sih. Tapi jadi, yang, ya gimana? Nggak apa-apa ya, lanjut dulu aja. Core values-nya saya nggak tahu nih yang dijelasin sama Bang Lukni apa nih ya. Mungkin Bukan, saya yang nggak paham. Maksudnya gini ya, tapi tadi gue sih nangkapnya yang lu tadi tentukan itu marketnya udah banyak gitu ya. Maksudnya udah apa ya, udah terbangun lah. Kayak tadi kan bilangnya sport udah jelas, marketnya jelas lah ya. Terus ada di IG kan tadi traveler itu juga marketnya kan banyak ya. Jadi kita lu ngambil market tuh dari situ gitu ya. Ngambil menentukan target tuh dari market yang lagi hits gitu ya. Betul. Oke, ya maksudnya ke situ sih. Clearkan aja. Okay. Tapi untuk core value dan added value-nya itu menjawab nggak dari jawaban gue lo? Nahda gimana? Menjawab sih? Ya, jawab Kak. Berarti kan emang ternyata kakak itu marketnya udah jelas gitu. Ternyata kakak tuh marketnya yang lebih ke travel sama yang sport gitu ya Kak? Tapi jujur aja, saya kan nyatet semua orderan yang masuk, even sampai gendernya apa ya. Itu yang target saya jujur sebetulnya cowok gitu. Tapi yang lebih banyak beli itu di 60% justru cewek. Tapi size-nya oversize. Jadi mungkin cewek harusnya size-nya S, M segalanya, tapi dia beli LXL. Pas akhirnya saya gali lebih lanjut pakai akun admin saya, tanya-tanya. Ternyata dia beliin buat abangnya, buat pacarnya, buat bapaknya, dan segala macam gitu. Jadi harus tahu juga customer kita, gali deep insights, ajak ngobrol, komunikasi, itu part of engagement juga. Bahwa kita beneran harus paham market kita itu sebetulnya yang follow kita siapa, yang tahu kita itu siapa. Tapi dia beliin buat dia atau buat orang lain nih. Nah, itu sesuatu yang kita perlu provide gitu. Ya, tadi ini nyambung sama mentoring tadi sih. Sebetulnya kita ada targeting kan, kita udah menentukan target. Tapi ketika running tuh kadang-kadang tuh ada insight yang kita nggak prediksi sebelumnya gitu ya. Betul, setuju banget. Dan memang pasti namanya forecasting, predicting itu nggak akan 100%. That's why follow up question itu penting gitu. Dapetnya begini, terus apa lagi gitu. Terus gimana ngubahnya, terus gimana meresponnya gitu-gitu. Itu kita tanya-tanya aja ya Yan, ke customer yang udah ke pelanggan lah. Betul. Langsung gitu ya. Paling ada technicality dikit nih, tips gitu ya. Kalau nanyanya langsung di Instagram,
itu tuh biasa orang lebih gampang dengan chat box atau pilihan yang voting itu segala macam. Nah, itu dibikin beberapa nggak masalah, itu buat gathering insight soalnya cukup cukup valid lah maksudnya. Even waktu itu saya mau keluarin hoodie dulu atau mau lengan panjang dulu ya, saya pakai hal-hal yang kayak gitu. Walaupun akhirnya yang di launching bareng, cuman beneran ternyata data yang kita dapat dari vote-nya sesuai dengan sales-nya kayak ternyata lebih banyak yang mau hoodie gitu. Oke. Jadi buat produk baru bisa pakai itu ya. Powerful tools. Atau kalau mau lewat, misalnya butuh riset yang lebih panjang, maksudnya Kak kok yang kita tahu kakak cewek tapi belinya size-nya besar, kenapa? Itu lewat chat, jangan lewat story atau apa gitu. Supaya dapat deep insight gitu, kualitatif lah, karena nggak akan sebanyak kita dapat dari vote gitu. Iya, menjawab ya Nahda ya? Iya, menjawab Kak. Mungkin 5 menit lagi aja kali ya? Boleh, nggak masalah. Makasih ya Kak. Ada lagi? Sama-sama. Kakak aku mau nanya lagi, tapi ya udah deh yang lain dulu. Nggak ada, kalau banyak pertanyaan nanti nitip sama Bang Buluk aja. Bang Lukni, sorry. Oke Kak. Panggilan gue TPB, S1. Iya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kemas, biasanya banyak nanya nih Kemas. Saya tadi diwakilkan Faiz kebetulan. Oh, gitu. Kenapa diwakilkan kan? Bisa nggak pede Bang dia. Nggak pede kita dia. satu hati Bang. Mana ada? Gitu. Nggak ada. Kalau belum ada pertanyaan, saya kasih pancingan deh. Maksudnya ini kan udah pada punya clothing brand masing-masing ya. Coba dong, ada berapa brand sih nih yang akhirnya kebentuk? Maksudnya tadi kayak Nahda sama Marsha kan sama-sama dari Look at Me. Tapi kayak sebenarnya ada berapa brand sih di sini? Ada 3 Bang. 3, apa aja? Yeah. Jadi ada Look at Me, terus kalau Kak sebenarnya Long Life. Kita Raymond. Ya. Apa ya? Ya benar, betul. Kenapa mana bingung sih? Kan kita punya brand lah. Sebenarnya Kak kita dari Raymond Kak. Aku ada Faiz sama Fadlan. Betul. Sama Fadlan Bang nggak ada ya, nggak masuk ya. Bang Izudin, kita berempat, cuman mereka diwakilkan oleh Faiz dan saya. Oke. Nah, paling dari sini, sorry Luk, boleh nggak gue kayak getting insight juga nih? Boleh. Nah, maksudnya nanti gue akan buka Instagramnya masing-masing, tolong di chat aja di sini Google Meet-nya. Paling yang gue mau, kalau bisa nih, masing-masing perwakilan coba deh jawab kayak why bikin brand itu, namanya dan konsepnya. Sesimpel itu aja. Oke, karena saya yang open mic duluan, saya menunjuk Look at Me terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Apa nih? Udah Look at Me aja lah. Udah. Yang ngomong pakai video dong, biar kita kenalan. Itu. Lupa saya tadi. Pada nggak berani nih. Saya doang tadi. Boleh. Sorry, gue nyalain lampu dulu. Ayo siapa dulu? Nahda, Kemas, Farven, Aisyah. Bentar Kak, Look at Me cari kerudung dulu ya Kak kalau suruh on cam. Oke, kalau gitu kita start dari yang cowok-cowok deh. Iya boleh. Bener Kemas, silahkan dijawab langsung aja. Oke, perkenalkan Kak. Saya Kemas. Halo, saya dari Raymond. Sebenarnya awalnya nama kita tuh bukan Raymond. Nama kita itu Vendorin aja. Jadi kayak istilahnya platform vendor gitu Kak. Oke. Itu boleh udah pasang ads ya? Ya? Vendorin aja bukannya udah pasang ads ya? Itu kayak beda Bang. Itu Vendorin Kak. Itu jadi kita kayak bikin tiba-tiba ada yang nama sama gitu Bang. Oke. Ya, Raymond tuh kita gimana? Gue mau sambil buka. Raymond sebentar. Jadi kita tuh aslinya lebih ke konveksi sih Bang. Tapi untuk kemarin sempat waktu awal corona buat naikin sales juga, kita sempat bikin jualan kaos polos juga.
Oke, terus? Brand Raymond-nya. Kenapa namanya Raymond dan kenapa konsepnya gimana? Egi. Oke, sebenarnya awalnya kan namanya Vendorin aja, gara-gara ada kompetitor namanya Vendorin, kita ganti nama. Oke. Waktu itu beberapa nama kita diskusikan, kayak Barcloth atau apa, dari kata barcode, terus Raymond. Kenapa kita akhirnya milih Raymond? Karena Raymond sendiri bisa, sebenarnya saya nggak begitu besar ngambil keputusan nama Raymond sih. Saya sendiri di company yang paling tidak setuju dengan nama Raymond. Nama Jadi gimana ini kok malah dari bahasa Inggris. Yang sosial lagi nama Raymond lah. Ya. Nama Raymond tuh dari kata fashion gitu Kak. Jadi fashion dari bahasa apa sih? Dari bahasa Inggris. Memang jarang terdengar sih Kak. Iya. Oke. Konsepnya Raymond apa? Ya. Konsepnya Raymond secara produk gitu atau? Gi, jelasin Gi. Gini gini Bang. Jadi sebenarnya Raymond tuh kayak sebenarnya lebih jatuhnya ke konveksi. Oke, paham. Konveksi. Kita konveksi karena kita berawal dari problemnya tuh ini sebenarnya. Kita dulu pernah hubungan sama vendor, anak-anak tuh pernah bikin produk lain lah, kulit gitu. Nah, dan permasalahan dengan vendor tuh dulu lama, terus kelarnya molor-molor, terus nggak trusted, gitu, dicariin kabur-kaburan. Nah, kita terus pikiran bikin vendor tapi kita lari ke kaos ya. Lari ke kaos dan pakaian yang membuat customer tuh nyaman, terus percaya udah pasti ini pasti kita bilang 2 minggu jadi gitu. Jadi kita nggak molor-molor. Berarti bisa gue summary-in, Raymond itu adalah basicnya sebetulnya B2B karena targetnya adalah konveksi ya. Betul. Tapi ngeluarin brand untuk meningkatin credibility-nya secara quality product. Betul. Ya, betul. Dan juga gitu dong ngomongnya. Lu kalau di Real muter-muter. Jadi gimana Bang? Ulang Bang. Bener bener yang kata Bang Rian. Iya makanya. Bener. Ya emang biar catat Gi, biar kita kalau jelasin keren Gi. Wah, iya kan. Bener. Tingkatkanlah skill komunikasi. Oke, thank you. Gue udah nangkap. Yang next-nya brandnya. Boleh nih Kak dari Look at Me apa ya? Kerudung. Look at Me buatnya di mana? Yang pasti bukan di Raymond sih, belum ngeluarin produk kaos ya, nanti tunggu aja next-nya. Oke, benar. Brandnya Look at Me, tapi nggak ada yang bisa di-look nih dari si timnya. Mana tuh? Ayo dong, makanya dong. Saya internship di Look at Me. Siapa tahu kan jadi satu lupa vendornya dari Long Life, dari Raymond. Wah, ngeri. Bisa. Ini kamera aku seriusan nggak bisa. Open buat collab banget. Nah, itu menarik. Iya, hal-hal yang jadi opportunity. Ntar Bang, kalau kita siap, kita kontak. Nah, Kak bisa nyala udah. Halo Kak, aku dari Look at Me, namanya Aisyah. Halo Aisyah. Nah, jadi kalau misalnya Look at Me ini, Nahda aku izin ya, Ibu CEO aku menjelaskan. Jadi Look ini konsepnya dari namanya sendiri itu Look at Me, artinya kan lihat aku. Nah, kita tuh sebenarnya pengen mengangkat karya-karya yang pokoknya karya-karya ataupun isu yang ada di Indonesia ini gitu, karya-karya anak-anak. Jadi berawalnya itu kita dari anak disabilitas, karya-karya anak disabilitas pengen olah kembali jadi suatu motif yang lebih menarik gitu. Kayak gitu. Nah, makanya kita berangkat dari nama Look at Me itu, kayak lihat nih. Pakai bahasa Inggris. Kenapa nggak tingali weh? Soalnya jujur nggak ada yang orang Bandung Kak, kalau tinggal. Oh gitu. Oke. Lanjut terus. Kayak gitu sih Kak. Terus tapi tadi ya. kesininya itu kita lebih berangkat ke isu sosial di Indonesia kayak gitu. Kayak misalnya yang kemarin tuh kita, kalau Kakak udah lihat Look at Me _Bandung anjay. Nah itu kita ada satu kita ngeluarin 2 motif. Yang satu emang kita kerja sama Kapas Indonesia, itu kayak foundation yayasan autisme gitu, dan mereka punya anak-anak yang dilatih untuk berwirausaha. Nah gambar-gambar ini yang kita olah lagi. Nah itu yang ikan itu emang karya dari mereka, dan yang satu lagi tuh kita mengangkat isu yang terjadi di sekarang. Jadi
motif kita tuh judulnya Rona Warna, yang emang meskipun di corona ini, di pandemi ini, kita tuh tetap masih bisa berwarna kayak gitu. Kegiatan yang dilakukan kayak gitu sih Kak. Untuk Cool. Look at Me. Oke, ini gue juga ambil lihat Instagramnya. Patternnya oke banget sih menurut gue. Mungkin kalau secara konten pilar, menurut gue bisa didetailin secara material yang digunakan apa, terus kayak ini engagingnya tuh belum lebih ke kayak apa ya? Kalau gue ngelihatnya kurang, orang tuh pengen komen gitu loh. Kayak lebih ngasih tahu, nih gue ini, terus kenapa? Gitu. Tapi lebih kayak ini. Kalau menurut lo ada apa nggak gitu atau gimana? Nah maksudnya komunikasinya tuh kurang jauh gitu. Tapi untuk educating market udah nice sih menurut gue. Satu lagi mungkin, satu grup lagi. Ini bentar lagi maghrib nih, kayaknya kita harus cepet nih. Iya betul. Terakhir, ayo dari Arfan. Ada yang mau share? Naufal, Ridwan, Kori, sama Manat lagi. Ya, sok. Dibuka camnya nggak? Boleh, biar kita kalau ketemu di jalan mungkin bisa sapa-sapaan. Tuh, sorry nih. Oke. Kita taruh dulu. Nah, jadi kalau Parvan itu sebenarnya idenya tuh kan awalnya tuh kita pengen mengangkat kayak eco-friendly gitu. Nah, nama Parvan sendiri itu tuh diambil dari bahasa luar negeri ya sebenarnya. Artinya tuh warna sebenarnya. Jadi tulisannya gimana? Jadi Parvan itu artinya sendiri warna bukan dari bahasa Indonesia. Jadi konsepnya tuh asalnya eco-friendly, tapi karena kita tulisannya Pai. apa? FARV. Nah itu. Nah. Oke. FARV. EN. Farven. Farven apa nama ini ya Instagram? Farven Company aja. Farven Company. Nah itu tuh kita nge-rebranding lagi. Jadi sebenarnya Farven itu adalah nama company-nya, nama brandnya sendiri itu tuh ada dua. Yang pertama tuh Sandang Menanti yang sangat indie sekali. Yang kedua tuh ada Shani ya namanya tuh Shani. Nah, karena dulu kita maunya eco-friendly tapi kita nggak punya cukup modal dan cukup resource buat itu, jadi kita pivot sebenarnya. Lebih ke pertama ke daily wear. Kenapa? Karena kita memanfaatin momentum corona ini karena emang orang-orang sekarang lebih WFH kan, jadi pengen punya baju yang lebih lebih kasual tapi buat tidur juga bisa lah. Jadi ya dipakai di rumah tapi tetap keren gitulah. Itu sih sebenarnya di Sandang Menanti. Ada yang bisa dilihat nggak ya? Gue buka Farven soalnya no post. Iya itu dihapus lagi soalnya Kak. Oke. Dihapus lagi soalnya kita rebranding lagi. Mau mulai photoshoot nanti hari Sabtu, jadi ya paling setelah hari Sabtu baru ada postnya sih. Nah kayak gitu. Tapi yang bikin akhirnya Farven nih nyaman kayak yang tadi Novel bilang, itu apanya? Materialnya kah atau apakah? Nah kalau yang menurut saya yang bikin Farven nyaman itu sebenarnya dari cuttingannya, dari polanya Kak. Jadi comfortable-nya tuh si core value-nya tuh nyamannya tuh dari cuttingannya sih. Kita ngambil dari sana, di Farven itu. Kan ada Shani, ada Sandang Menanti. Kita ambil dari sana. Edit value-nya sih lebih kayak ke motif sama versatile-nya kalau untuk Sandang Menanti. Jadi bisa dipakai di tiap situasi lah istilahnya. Tapi nggak sampai ke pakaian formal juga, tapi bisa dipakai main, bisa dipakai di rumah, kayak gitu sih. Paham lah, indie banget lah, keren. Nama Sandang Menanti menurut gue lebih sesuai dengan salah satu community tertentu, terus targetingnya lebih gampang sih. Gitu. Cuman maksudnya kalau tadi kekuatannya adalah di cuttingan, menurut gue edukasi yang perlu diberikan lewat sosial media juga adalah cuttingan yang nggak nyaman itu apa, cuttingan yang nyaman itu apa, untuk siapa nyaman, gitu loh.
Jangan sampai itu membingungkan orang kayak, oh oke, cuttingannya nyaman. Buat apa? Buat orang yang berbadan besar, berbadan normal, berbadan kecil gitu. Maksudnya, oh jadi baju lain nggak nyaman cuttingannya atau gimana gitu. Oh oke. Kita harus lebih mengarah ke sananya. Oke. Nggak harus yang mandatory, cuman maksudnya kalau bisa nice to have banget sih. Selain cuman ngasih tahu produk, tapi juga educating market tentang cutting, which is menurut gue jarang gitu loh. Orang main di desain dulu, ini lo main di cutting dulu, yang kayak wow, kalau lo bisa educating marketnya kayak gitu, lo doing a really nice job justru. Oke Kak. Oke, paling tadi terakhir Yan, mungkin insight buat teman-teman nih apa? Terus based on tadi pertanyaan lu tentang nama tuh apa juga gitu Yan? Biar kita. Oke. Sebenarnya tadi gue nanya nama dan konsepnya apa, as simple as kalau memang tujuannya mau besar kan butuh funding ya. Funding ini kan berarti dari orang yang memang trust sama brand lo gitu. Bukan kayak lo trust sama brand lo, ya iyalah lo yang bikin gitu. Tapi gimana caranya bikin lo ngejelasin ke orang jadi trust sama brand lo. Dan itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Makanya kalau yang tadi masih ngerasa ngejelasinnya muter-muter dan segala macam, baca tentang elevator pitch, coba di breakdown aja value-value di bagian breakdownnya, dan latihan. Supaya nantinya insya Allah ternyata kalian dapat funding yang lebih, bisa ngejalanin idealismenya jadi makin besar. Menurut gua harus goals-nya ke situ. Gitu loh. Tapi kalau ternyata ada capital yang bisa dilakukan dengan sendiri, ya lebih bagus lagi. Sip. Oke, thank you banget Yan. Udah sharing banget nih, insight-nya pasti langsung diaplikasikan ya sama teman-teman SBM ya. Ya. Mungkin anyway, segitu dulu ya. Thank you banget SBM. Kalau ada yang mau tanya lebih dalam dan segala macam, maksudnya feel free banget aja. Lewat DM Instagram juga nggak masalah sih. Nanti kenalin aja dari mana biar nggak siapa nih gitu. Siap. Thank you banget ya udah menyempatkan waktu teman-teman. Juga terima kasih kita mentornya ada Pak sekarang. Goodbye Yan, teman-teman. Dadah. Thank you Bang. Terima kasih banyak Kak. Thank you juga Bang Lukni. Sama-sama. Makasih Bang. Yo.